Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video pengolahan data karakterisasi senyawa anorganik. Jadi pada video kali ini aku mau ngejelasin terkait bagaimana pengolahan data dari hasil analisis BET. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu BET. Jadi BET itu merupakan salah satu analisis yang mana dilakukan untuk mengetahui luas permukaan dan ukuran polipadatan yang mana umumnya itu berbentuk serbuk secara langsung dalam kondisi high vacuum. Nah, pada prinsipnya itu didasarkan pada absorpsi molekul gas yang umumnya gas nitrogen atau gas N2 pada permukaan material dengan lapisan tidak terbatas dan tidak adanya interaksi antar lapisan. Nah, analisis itu menerapkan pemahaman isoter molecular yang mana itu mengabaikan kemungkinan terjadinya multilayer atau multilapisan pada proses absorpsi. Sehingga nanti pada isoter BET itu diasumsikan gas N2 itu dapat terabsorpsi oleh seluruh permukaan material dan terjadi secara multilapisan atau multilayer. Nah, pada tahapannya itu pertama kita harus menentukan nilai X dan nilai Y-nya dari persamaan BT karena nanti kita akan membuat kurva BT-nya. Nah, untuk persamaannya itu ini bisa teman-teman lihat di sini. Jadi Y-nya itu P per P P0 min P ini untuk nilai Y, kemudian C-1 dibagi ini Vm ya maksudnya. VMC ini merupakan nilai M, nilai X itu P per P0, dan nilai C, nilai interceptnya itu 1 per VMC. Nah, kemudian karena data kita tuh nanti adanya P per P0, jadi kita harus membagi sisi yang sebelah kiri ini dengan P per P0. Jadi didapatkanlah ini. Nanti kita bakal pakai persamaan yang ini untuk menentukan nilai Y-nya. Oke. Jadi kita bakal pakai persamaan yang ini. Nah, bisa teman-teman baca ya untuk P-nya itu volume gas yang terabsorpsi, yang diabsorpsi, P0-nya tekanan gas, P per PO-nya tekanan relatif, XM-nya atau VM, ini tuh kualitas gas yang terabsorpsi, kemudian C-nya itu konstanta DT. Kemudian kita bisa langsung memplotkan yang tadi ya, nilai Y dan nilai X yang sudah didapatkan, kemudian kita menentukan persamaan regresi linearnya. Kemudian kita menentukan VM, dan yang terakhir menentukan luas permukaan total atau S total, dan nanti ada konversi satuannya. Oke, mungkin langsung aja ke pengolahan datanya. Maaf, ini tadi udah aku bikin. Kita hapus dulu. Oke, di sini data yang didapetin itu, yang dikasih itu ada dua data, yaitu P per P0 dan volume adsorbatnya. Nah, kita tuh harus nentuin dulu, ini kan P per P0 untuk sumbu X-nya. Nah, untuk sumbu Y-nya kita harus cari tahu dulu. Pakai rumus yang ini, tadi yang didapatkan dari persamaan BT yang ini. Nah, caranya kita sama dengan, kemudian pilih yang P per P0, pakai tanda kurung aja. Kemudian ini V-nya, volume adsorbat, kita klik, kemudian dikali sama 1 dikurangi P per P0 lagi, tutup kurung, terus enter aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita buat kurva linearnya. Nah, supaya kurvanya linear, kita nggak bisa langsung memplotkan semua, tapi kita memplotkannya ada rentangnya, yaitu rentangnya di 0,05 sampai 0,3. Ini kita tandain dulu. Kira-kira 0,05 ya, di sekitar sini. Pokoknya di rentang P per P0 itu 0,5 sampai 0,3. Sekitar sampai sini. Jadi kita tandain dulu, misal warna bening. Nah, yang ini juga kita tandain. Oke, nah dari sini kita langsung plotkan aja kurvanya. Kita ke insert, chart, kemudian pilih yang ini kita hapus ya, maaf tadi yang hapus. Salah nih. Kurva BET ZN10. Nah, untuk nilai X-nya tadi kita pakai yang ini ya, di rentang 0,05 sampai 0,3. Untuk nilai Y-nya juga sama, tinggal ngikutin.
coba. Oke, kita udah dapat kurvanya, tapi kita harus lihat dulu dia udah linear atau belum. Jadi kita harus lihat dulu nilai regresinya. Nah, kita klik. Oke, ini regresinya 0,9989 udah cukup bagus, cuman coba kita naikkan lagi gitu ya. Misalkan sini, oh dia naik ya, terus kita turunin yang ini. Oke, dia udah 0,9997, udah cukup bagus. Jadi ada di ini ya, di rentang 0,09 sampai 0,3 data linearnya. Udah kita dapetin nilai persamaannya dan nilai regresinya. Kemudian kita bisa masukin ke parameter-parameter yang ini. Nah, caranya itu teman-teman bisa langsung copy paste aja nilai slope dan nilai interceptnya, tapi kita juga bisa nentuin pakai rumus. Caranya itu sama dengan terus klik slope. Nah, pilih nilai x-nya itu yang nilai y-nya dulu, y-nya. Kemudian kita kasih titik, terus kita select yang x-nya, terus tutup kurung, enter. Nah, didapetin 0,037453. Jadi sama ya, karena ini kalau yang di kurva udah dalam bentuk yang dibulatkan. Kemudian untuk interceptnya juga sama, interceptnya bisa kita hitung. Kita select lagi yang sumbu y-nya, kita kasih titik, kemudian sumbu x-nya, tutup kurung, enter. Nah, oke, kurang lebih sama ya. Kemudian kita menentukan nilai VM-nya. Nilai VM itu rumusnya 1/M plus C. Sama dengan 1/, buka kurung, M ditambah sama C. Enter. Nah, kalau udah, kita masukin bilangan Avogadro-nya. Bilangan Avogadro-nya itu segini 6,022. Terus aja sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23. Oke. Kemudian untuk nilai S-nya merupakan cross-sectional area dari gasnya. Nah, yaitu pakai gasnya N2. Jadi nilainya itu segini 0,162. 0,162. Kemudian nilai V-nya ini merupakan volume gas molar dalam keadaan STP, yaitu sebesar 22,414 desimeter kubik. Nah, kemudian kita langsung konversikan, karena nanti buat nilai S total itu yang dipakai hanya VM, NA, S, dan V, jadi slope dan interceptnya gak usah dikonversiin. Untuk VM-nya diubah ke meter kubik. Caranya itu ini dibagi sama, dikali sama 10 pangkat minus 6. Enter. Kemudian yang NA-nya ini tetap ya, kita copy aja. Untuk untuk cross sectional areanya dari gas N2 kita ubah ke ini ya, ke meter kubik. Caranya itu ini dikali sama 10 pangkat minus 18. Enter. Nah, kemudian untuk yang volume ininya kita ubah ke meter kubik. Ini sama dengan dikali sama 10 pangkat minus 3. Oke, kalau udah dapat, kita bisa nentuin S total. S total itu rumusnya XM, ini VM maksudnya. VM yang ini dibagi NA, dikali NA, dikali S, baru dibagi V. Sama dengan pakai data yang udah dikonversi. Pakai tanda kurungnya, jangan lupa. Ini dikali jangan lupa tutup kurung, baru dibagi sama nilai V-nya. Oke, kita enter. Oke, didapatkan
untuk S total atau luas permukaan totalnya sebesar 103,864 sekian. Mungkin cukup ini saja pengolahan data mengenai analisis BET. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.